Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum kontrol otomatik modul 3, yaitu modul kontrol posisi. Nah, kontrol posisi ini merupakan salah satu pengaplikasian dari controller PID. Nah, tapi di sini untuk sebelum masuk ke percobaan dari sistem kontrol posisi sendiri, kita alangkah baiknya kita mengetahui dari diagram blok dari sistem kontrol posisi itu sendiri. Oke, jadi yang pertama itu kita di sini menentukan set point. Set point-nya ini nanti kita akan karena di sini kita menggunakan metode trial and error. Jadi set point-nya itu kita bisa menentukan bebas sesuai dengan yang kita masukkan di sistemnya. Kemudian nanti set point-nya itu nanti akan diinputkan ke controller berupa controller PID. Nah, nanti untuk kontrolnya di sini controller PID. Nanti controller PID ini sendiri akan mengontrol sebuah plan. Di sini plan-nya itu berupa ada motor DC yang terdiri dari motor dan gearbox, serta di sini juga ada belt untuk nanti nanti sebagai rel dari motor DC itunya sendiri. Kemudian dari sistemnya ini sendiri nanti di sini akan ditambahkan lagi elemen feedback. Nah, elemen feedback ini yaitu nanti untuk memberikan feedback dari sistem yang kita gunakan, apakah masih terdapat error atau tidak. Nah, apakah output dari posisinya itu sendiri sesuai dengan yang kita inputkan di set point atau tidak. Nah, jadi nanti dia akan memberikan dari sini, dari belt akan memberikan data ke sini berupa feedback. Nah, feedbacknya itu sendiri, sensornya itu sendiri di sini menggunakan sensor ultrasonik untuk feedbacknya. Nah, feedbacknya itu sendiri nanti akan dimasukkan ke sini berupa sinyal error yang nanti akan masuk kembali lagi ke controller, sehingga nanti posisi di sini akan dikontrol sehingga sesuai dengan set point yang sebelumnya kita masukkan. Oke, untuk komponen dari kitnya ini sendiri yaitu ada tombol on off, kemudian ada numpad untuk nanti kita akan masukkan sebuah nilai berupa nilai untuk reference position berupa nilai angka di sini yang bebas nanti kita akan masukkan untuk metode trial and error. Kemudian di sini juga ada tombol berupa up, down. Kemudian ada untuk set dan back. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada satu set microcontroller di sini yang nanti ini akan disambungkan ke ke Arduino, software Arduino yang sudah terinstall di laptop masing-masing. Kemudian lanjut untuk komponen selanjutnya itu di sini ada sebuah display. Nah, display ini nanti akan menampilkan nilai yang akan kita masukkan ke sistem ini berupa nilai KP, KI dan KD. Nah, tapi sebelumnya di sini ada 5 icon atau 5 icon di sini yang yaitu berupa start, BT mode, set parameter, mode control, dan trial. Namun yang di sini akan kita gunakan yaitu hanya start dan untuk set parameternya saja. Nah, contohnya seperti ini untuk set parameter. Kemudian di sini ada SP itu untuk nilai set point. Set point ini kita misalkan saja, di sini kita gunakan 20 untuk set pointnya. Nah, kemudian untuk nilai KP-nya ini kita gunakan bebas juga karena kita menggunakan metode trial and error. Misalkan kini di sini kita masukkan misalkan untuk KP-nya itu 10. Nah, 10. Sedangkan untuk KI dan KD-nya ini sendiri nanti mengikuti apabila respon sistem yang sebelumnya dimasukkan parameter KP ini masih terdapat error dan overshoot, maka nanti dimasukkan lagi nilai KI dan KD. Tapi untuk sekarang ini kita hanya cukup melihat respon sistem yang nantinya hanya dimasukkan parameter KP saja di controller PID-nya. Lalu sekarang kita lanjut ke program software Arduino yang sudah sebelumnya terinstall di laptop, yaitu seperti ini. Oke, kita buka dulu software Arduino-nya. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, untuk nanti bisa menampilkan respon output dari sistem yang akan kita gunakan di sini, kita bisa dengan mengklik tombol serial monitor yang ada di sini, yang ada di pojok kanan atas di bawah tombol close. Nah, nanti untuk tampilannya sendiri akan muncul seperti ini. Nah, nantinya di sini akan menampilkan data respon output system yang telah dimasukkan di controller PID. Nah, untuk percobaannya sendiri, setelah kita masukkan nilai parameternya tadi berupa nilai KP dan nilai set point, selanjutnya kita di sini akan menekan tombol set dan melihat respon output dari sistem kontrol posisi di sini. Klik start. Nah, alatnya sudah berjalan dan respon outputnya bisa dilihat pada aplikasi Arduino IDE pada tab serial monitor.
Oke. Untuk data yang kita dapatkan sebelumnya dari sistem ini yang ditampilkan pada serial monitor di Arduino IDE, nanti kita akan copy ke Microsoft Excel untuk mengetahui grafik dari sistem ini sendiri apakah sudah stabil atau belum. Nah, caranya itu dengan kita mengkopikan seluruh data respon output system yang ada di Arduino IDE, Microsoft Excel, copy, paste. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, nanti kita akan blok data dari sini sampai dengan respon output system yang kita dapatkan sesuai dengan yang lama sistem tersebut berjalan. Nah, kemudian setelah kita blok untuk mengetahui grafiknya itu sendiri, nanti kita masuk ke menu insert. Setelah insert, pilih chart. Nah, chartnya sendiri kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Untuk di sini kita akan memilih chart yang ini. Nah, nanti untuk respon output sistemnya akan muncul seperti ini. Oke. Ini untuk respon output system dari sistem kontrol posisi yang telah tadi kita coba dengan metode trial dan error seperti ini. Nah, setelah tadi melalui rangkaian praktikum model kontrol posisi, akhirnya tadi kita mendapatkan respon output system yang grafiknya kita dapatkan di Microsoft Excel. Nah, cukup untuk praktikum model posisi sekarang setelah sampai mendapatkan output system dari kontrol posisi ini. Oke. Saya Muhammad Zulfursan. Sampai jumpa di praktikum modul elektronik kontrol otomatik.